Kadzalika qala ulama al-muhaqqiqun minas salafi wal khalaf. Halaman 255 bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu bab puasa. Perlu Anda ketahui, semoga Allah membukakan saya dan Anda ke jalan yang mudah dan menjauhkan kita sekalian dari jalan yang sulit. Serta mengampuni kita di dunia dan akhirat. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang tinggi derajat dan besar martabatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Di samping menjadi penghulu segala bulan, padanya lah Allah mewajibkan puasa atas kaum muslimin dan dicatatkan sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Pada bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an dan dipilih di antara malam-malam suatu malam Lailatul Qadar. Suatu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Renungkanlah bilangan masa itu dan camkanlah dan pikiranmu. Apakah malam yang lebih baik dan lebih utama dalam pandangan Allah dari masa yang begitu panjang? Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila bihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan memberi dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah 85. Kemudian Allah berfirman, "Inna anzalna fil lailatul qadr wa ma'al waqa wa lailatul qadri khairum min fisar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar 1-3. Melalui firman Allah kita mengetahui bahwa Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan, kemudian diturunkan sekali lagi dalam malam Lailatul Qadar sebagai tanda kekhususannya. Al-Quran mula-mula diturunkan Lailatul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan pula oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala satu persatu selama 23 tahun. Itulah masa turunnya wahyu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima wahyu tersebut ketika berusia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Demikian menurut ulama muhaqqiqin dan para salaf dan khalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah wal Imaniyah, kitab Nasihat Diniyah wal Usul Imaniyah melanjutkan pembahasan tentang bab puasa setelah sebelumnya bab zakat. Jadi sebagaimana urutan daripada rukun Islam, setelah zakat kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga di sini membahas daripada bab puasa, kemudian beliau memulai dengan mendoakan kepada kita untuk senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menjauhkan kita daripada segala kesulitan. Dan mudahan Allah senantiasa mengampuni kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini daripada sebahagian adab beliau ataupun kebiasaan daripada pengarang-pengarang kitab itu memulai dengan mendoakan bagi orang yang membaca ataupun yang mendengarkan daripada apa yang bakal beliau jelaskan di sini. Jadi kita belum memulai sudah mendapatkan doa daripada beliau. Kemudian beliau melanjutkan daripada membahas atau memulai daripada yang bakal dibahas di sini, yaitu tentang puasa.
Sedangkan puasa itu ada waktunya yang Allah wajibkan atas kita untuk berpuasa di bulan ataupun di waktu tersebut. Puasa adalah di antara rukun Islam yang 5, kemudian ada waktu yang Allah tentukan, terutama kepada umat daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu di bulan Ramadan. Adapun umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda waktu yang Allah tetapkan terhadap mereka untuk melaksanakan puasa. Jadi ada misalnya Nabiullah Daud alaihissalam, misalnya beliau berpuasa selang-seling, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian ada juga yang berpuasa 40 hari di bulan di 30 hari di bulan Zulhijjah, kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah, 80 hari. Dan bermacam-macam daripada ketetapan Allah terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad untuk diwajibkan atas mereka berpuasa. Adapun umat Nabi SAW, Allah berikan waktu yang di sisi Allah, waktu tersebut adalah waktu yang mempunyai kedudukan yang tinggi, baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang tinggi derajatnya, sehingga Allah banyak memberikan kemuliaan di bulan Ramadan. Di antaranya Allah turunkan di bulan Ramadan daripada kitab suci Al-Quran. Begitu juga Allah letakkan di antara malam-malam di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya, keutamaannya sama dengan ataupun lebih daripada 1000 bulan. Itu menunjukkan daripada kemuliaan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya disebutkan dalam hadis beliau, ketika tiba bulan Ramadan, beliau melakukan kebaikan itu bersegera, bahkan disebutkan lebih cepat daripada hembusan angin, saking beliau sangat bersegera dalam melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Begitu juga beliau dalam mengulang-ulang atau membaca daripada Al-Quran itu lebih banyak ketika di bulan Ramadan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu di sisi Nabi kita SAW adalah bulan yang sangat diagungkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Jadi kalau kita pernah dalam membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di wakofnya bukan di la'allakum tattaqun. Jadi membacanya kita disuruh guru kami, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Nah, karena itu masih satu pembahasan. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berimanlah yang dituju daripada perintah puasa ini. Sudah ditetapkan, sudah diwajibkan atas kamu. Nah, jadi Allah menurunkan kewajiban puasa ini di tahun yang kedua daripada hijrah Nabi kita SAW ke Madinatul Munawwarah. Jadi ketika Allah turunkan ayat ini, maka menjadi suatu kewajiban atas kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sebelumnya
puasa-puasa yang dijalani oleh Nabi kita SAW dan para sahabat, itu yang menjadi puasa sunnah bagi kita. Di antaranya puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Itu adalah puasa-puasa yang sudah dijalani oleh Nabi kita SAW, begitu juga para sahabat. Ketika turun ayat ini, maka ada satu bulan yang Allah wajibkan atas kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ini ada ketentuan-ketentuannya yang berbeda daripada puasa-puasa sunnah yang sudah mereka jalani. Kenapa Allah katakan di sini kama kutiba alal ladzina min qablikum? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi sebelum Nabi kita SAW dan umat-umatnya itu juga diberi kewajiban puasa, tapi dengan kaifiat ataupun cara dan waktu yang berbeda. Sehingga di sini diibaratkan dengan kama, sebagaimana. Artinya puasanya sama tapi dengan cara dan waktu yang berbeda. Dan ketentuan-ketentuan yang berbeda. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, ini kalau guru kita mengajarkan makna la'allakum di sini. Kalau daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la'allakum, bukan lagi maknanya agar, melainkan pastilah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apabila menjalankan puasa sebagaimana mestinya, maka kelak orang tersebut menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar agar aja, agar itu kan mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'allakum, artinya pastilah kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan ataupun sudah dijelaskan oleh Nabi kita SAW dan para ulama. Adab-adabnya itu mesti dilaksanakan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Maka pasti kamu bertakwa. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang ada bilangannya, yaitu 29 atau 30 hari. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dan dipilih satu malam yang mana dikenal dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Satu malamnya aja bernilai lebih baik daripada 83 tahun. Bayangkan kalau misalnya satu bulan penuh jadi Lailatul Qadar. Nah, karena di sisi sahabat ataupun orang-orang soleh, mereka mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang mana ketika itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagus-bagusnya dan dengan adab-adabnya, sehingga mereka menjadikan seolah-olahnya satu bulan itu adalah Lailatul Qadar. Jadi bukan satu malam aja menurut mereka. Kemudian Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini semua adalah menunjukkan daripada kemuliaan bulan Ramadan, sekaligus berpuasa di bulan Ramadan menjadi suatu ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan bahwa pahalanya, nilainya itu cuman Allah yang mengetahuinya. Saking besarnya kemuliaan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seluruh manusia, di sini kan disebutkan hudal linnas, bukan hudal lil mu'minin aja, tapi seluruh manusia, bahkan orang kafir itu bisa mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Nah, di sini petunjuk. Nanti beda kan? Di sini kan ada hudan wa minal huda. Beda. Kalau hudan itu petunjuk secara umum. Jadi orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang nggak beragama bisa mendapat petunjuk daripada Al-Quran untuk tujuan-tujuan mereka. Untuk tujuan misalnya kesehatan, untuk tujuan kedokteran, untuk tujuan teknologi, bisa mereka peroleh daripada Al-Quran. Hudan linnas. Makanya di sini ibaratnya hudan. Berbeda. Nanti kan setelahnya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran, nah tadi kan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Baik orang Islam ataupun bukan orang Muslim. Dan nah ini tertentu untuk menjelaskan daripada petunjuk yang tertentu dan pembeda dari yang benar dan yang batil. Nah ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman, itu mendapatkan penjelasan mengenai petunjuk. Nah petunjuk inilah yang bisa menjadi hidayah, menjadi ilmu, menjadi nur dan lain sebagainya bagi orang-orang yang beriman. Nah beda tadi kalau petunjuk seluruh manusia itu bisa. Tapi di sini ini adalah yang menuntun kepada kebenaran. Jadi Al-Quran ini sangat penting bukan saja bagi kaum muslimin, juga bagi seluruh manusia. Kemudian Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini juga Allah menurunkan satu surah penuh yang berkaitan dengan satu malam di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita cari di Al-Quran, satu malam selain satu malam di bulan Ramadan nggak ada mungkin surah apa kan nggak ada. Surah Asyura misalnya, surah Arafah kan nggak ada. Ini surah Al-Qadar. Jadi satu surah Allah jelaskan untuk satu malam aja. Satu malam yang ada di bulan Ramadan. Jadi waktu yang tertentu. Kalau juz'u-juz'unya kan banyak. Misalnya Fajar, surah Al-Fajr, surah Al-Lail kan ada. Tapi kalau ini satu malam ibaratnya satu malam aja. 12 kurang lebih 12 jam aja. Nah, kalau Al-Lail kan itu satu malam penuh, beda. Surah Al-Lail artinya tiap malam. Nah ini menunjukkan daripada kemuliaan waktu tersebut sehingga secara otomatis juga bulan Ramadannya menjadi mulia. Melalui firman ini maka Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan dan sekaligus malam ataupun Lailatul Qadar itu juga menjadi petunjuk kekhususan bulan Ramadan. Jadi berlipat-lipat atau bertingkat-tingkat daripada kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian beliau menjelaskan Al-Quran itu ketika sebelumnya, nah ini kan ada di surah Ad-Dukhan. Nah di situ disebutkan kan Allah menurunkan Al-Quran ataupun di malam nisfu Sya'ban. Nah malam nisfu Sya'ban
Itu Allah menurunkan ke Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara Jibril, nah itu dimulainya di bulan Ramadan. Kalau Allah turunkan ke mulai Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau Allah turunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Kemudian secara bertahap diturunkan sampai 23 tahun. Nah ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatunya itu mesti bertahap. Jadi nggak ada yang sekaligus misalnya. Kemudian ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama ataupun Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama ataupun 5 ayat yang pertama, itu ketika beliau menginjak umur 40 tahun. Kalau dihitung-hitungan lebih beliau bulan Rabiul Awal. Turun di bulan Ramadan, artinya sudah lewat 40 tahun, lewat 4 bulan atau 5 bulan ya. Dan wafat pada usia 63 tahun. Ini kalau dihitung secara Hijriah. Secara Hijriah umur beliau 63 tahun, tapi kalau dihitung secara Masehi 61. Jadi umur beliau kalau dihitung Masehi itu tahun 570. Beliau lahir tahun 570. Kemudian wafat tahun 631. Jadi 61 tahun kalau dihitung Masehi. Jadi kalau 63 berarti ini ngitungnya Hijriah. Kalau 61 kalau ngitungnya Masehi. Demikianlah menurut ulama muhakkikin dari para salaf dan khalaf. Nah, ini beliau bukan ngarang, ini sudah ada keterangan daripada ulama-ulama yang tahqiq. Jadi dihitung secara ilmu falak. Oh ini hitungannya begini. Enggak memang ada ininya, ada ilmunya, ada penjelasannya dari para ulama salaf dan khalaf. Nah, sedikit kita pahami bahwa ulama salaf dan khalaf itu ada dua pendapat. Kalau ulama salaf secara umum, ulama salaf itu yang sebelum 300 Hijriah, di bawah 300 Hijriah. Nah, kalau lebih daripada 300 Hijriah itu dinamakan ulama khalaf. Nah, seperti beliau ini kalau secara sebutannya kan termasuk sudah lewat daripada ulama khalaf. Makanya beliau ini penjelasan daripada ulama salaf dan ulama khalaf. Nah, itulah yang beliau jelaskan daripada keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan apa yang sudah beliau jelaskan, dan menjadi ilmu bagi kita untuk bisa kita amalkan dan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu yang sudah kita pelajari dan bisa kita amalkan, dan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkan daripada ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wallahu Subhanahu wa taala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. La